Pemirsa, sepekan sudah peristiwa meninggalnya Dwinanda Lydia Levi, dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Untak Semarang, Jawa Tengah terjadi. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan, bahkan olah TKP lanjutan pun digelar di lokasi penemuan korban, yaitu di salah satu kostel di Semarang. Sementara AKBP B yang diduga teman dekat korban dipersiapkan akan menghadapi sidang kode etik Polri. Sepekan sudah kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus Semarang, Jawa Tengah bergulir. Hingga kini kepolisian belum secara resmi mengumumkan penyebab kematian korban. Guna mengungkap misteri kematian dosen Universitas 17 Agustus atau Untak Semarang, Direskrimum Polda Jawa Tengah melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan. Di lokasi ditemukannya korban meninggal. Dalam olah TKP lanjutan, Polda Jawa Tengah menerjunkan tim Lab 4 guna mengungkap fakta-fakta secara forensik. Selama 5 jam, tim terus bekerja memeriksa berbagai barang dan alat bukti terkait kematian dosen Untak Semarang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio, yang memimpin olah TKP lanjutan mengungkapkan, olah TKP lanjutan bersama Lab 4 Polda Jateng dilakukan guna mengungkap fakta-fakta secara forensik. Sejumlah barang yang berada di TKP telah diambil sampelnya guna penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga melakukan penyelidikan terkait ada tidaknya dugaan unsur pidana dalam kematian korban. Polda Jawa Tengah melakukan tindakan olah TKP lanjutan. Kami menggunakan lapor dari Polda Jawa Tengah dalam rangka untuk mengungkap fakta-fakta secara forensik. Mungkin dari lapor sendiri mungkin ada sampel-sampel yang diambil terkait untuk penyelidikan. Semua bukti-bukti yang ada di dalam yang terkait dengan adanya kejadian meninggal orang itu semua tidak. Kami akan membuktikan terlebih dahulu apakah memang ada perbuatan pidana tidak ini. Kami belum bisa memastikan apakah memang ada. Kalau memang nanti kami sudah memastikan, berarti akan ada tindakan dalam rangka untuk naik ke penyidikan. Pihak keluarga dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang meminta polisi mengungkap secara transparan penyebab kematian Dwinanda Lydia Levi. Hasil autopsi diharapkan bisa mengungkap kejanggalan penyebab kematiannya, termasuk menjelaskan keterlibatan AKBP B yang hingga kini masih menjadi tanda tanya publik. Ini keluarga besar yang menginginkan semua peristiwa ini bisa terungkap secara transparan dan jelas, biar keadilan bisa ditegakkan. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto menyatakan, Polda Jawa Tengah masih terus menyelidiki kasus ini. Adapun AKBP B dipersiapkan akan menghadapi sidang kode etik Polri. Untuk saat ini kita dari Polda Jawa Tengah sedang melakukan upaya penyelidikan terhadap kasus tersebut. Karena diduga ada hubungan asmara antara AKBP B ini dengan saudari D. Dan permasalahan tersebut sudah kita tidak lanjuti. Pertama yaitu Bitpropam Polda Jawa Tengah telah melakukan proses penempatan khusus terhadap AKBP selama 20 hari ke depan dan kemudian dipersiapkan untuk segera melaksanakan sidang kode etik profesi Polri. Lantas, kapankah kepolisian akan mengumumkan hasil penyelidikan kasus kematian dosen Untak ini? Apakah ada unsur pidana dalam kematiannya? Tim TV One mengabarkan. Pusing, gimana cara mendapatkan kebutuhan bahan bangunan sekaligus? Mau tahu solusinya? Ayo ke Depo Bangunan. Depo Bangunan dapat memenuhi semua kebutuhan bahan bangunan Anda. Ada lebih dari 100.000 produk pilihan bahan bangunan mulai dari flooring, paint and sundries, sanitary and plumbing, electrical, builder's hardware, housework in kitchen,
Tools and Hobbies. Wih, lengkap ya, harganya bersaing. Ya, selain hemat, belanja di sini ada tambahan keuntungan. Ikut program belanja berhadiah 16 miliar Depo Bangunan. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman, dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Pekan lalu jenazah dosen Universitas 17 Agustus Semarang, Jawa Tengah ditemukan tak bernyawa di hostel yang ia huni. Dan sepekan setelahnya penyelidikan kepolisian masih terus bergulir. Polisi juga sudah mengamankan perwira menengah Polri AKBP B yang diduga memiliki hubungan dengan korban. Apakah ada unsur pidana dalam kematian dosen Untak ini? Kita akan berbincang dengan kriminolog Hanifah Hasna yang sudah ada di studio TV One. Terima kasih sudah hadir secara langsung Mbak Hanifah. Ya, terima kasih Mbak. Oke. Mbak Hanifah, dari kasus yang sudah 1 pekan ya Mbak terjadi dan masih terus bergulir. Dari pengamatan Anda, mengapa kasus ini seperti berlarut-larut? Oke, baik. Kalau saya lihat ini bukan berlarut-larut, tetapi memang ada kesulitan-kesulitan yang memerlukan waktu yang cukup lama gitu ya. Antara lain karena kejadian ini di ruang private, karena itu di tempat tinggal yang berupa hostel gitu ya. Jadi tempat yang disewa, tetapi itu juga tempat umum juga gitu ya. Yang kedua, karena saksinya cuma 1 dan kebetulan saksi adalah aparat. Nah, kita tahu sendiri ketika ini aparat berarti masyarakat berharap ini disampaikan secara objektif dan secara cepat gitu ya. Tetapi karena ini belum selesai penyidikannya, ini menjadi terasa sulit. Lalu ada beberapa, ketika ini saksinya cuma 1, berarti kondisi-kondisi ini bisa dimanipulasi oleh saksi tersebut. Begitu ya. Apakah ini benar atau tidak gitu ya. Lalu ada kondisi-kondisi yang belum terpecahkan, makanya kemarin ada lap 4 yang diturunkan lagi. Karena kalau lap 4 sudah diturunkan lagi, berarti ada kemungkinan kronologi yang tidak tepat atau tidak sesuai, atau ada inkonsistensi pernyataan atau pengakuan, jadi secara kronologi menjadi tidak tepat, atau ada kondisi-kondisi yang harus dibuktikan secara ilmiah. Lalu karena ini adalah hubungan asmara yang red flag gitu yang seharusnya tidak dilakukan, ini juga menjadi sangat sulit dilakukan. Karena bagaimanapun juga si saksi itu berusaha menutupi hal ini semua. Karena bagaimanapun juga dia seorang aparat dan dia seorang kepala keluarga. Jadi kondisi-kondisi inilah yang membuat informasi tidak terbuka dengan segamblang-gamblangnya, karena ada beberapa hal yang mungkin masih tertutupi. Bahkan kondisi korban pada saat kematian itu sampai sekarang juga belum kita ketahui apakah ada cairan, darahnya dari mana. Itu yang membuat lap 4 juga kita menunggu harus ya. tetap harus. Dengan korban yang ditemukan tanpa busana, lalu saksi kunci bisa kita bilang yang menemukan dia adalah seorang aparat kepolisian. Apakah ini akan mempengaruhi arah penyelidikan kasus seperti ini, Mbak Hanifah? Sebetulnya kita harus memisahkan ya, ketika kasus ini diawali dengan kenapa korban tanpa busana gitu ya. Seolah-olah ini adalah moral judgment gitu ya. Tetapi kita harus memisahkan antara moral judgment dan legal judgment. Kalau moral judgment itu kan urusan di antara mereka berdua. Tetapi ketika ada kematian, berarti harus kematian inilah yang harus kita ungkap. Kenapa sampai terjadi sehingga kasus ini dinyatakan sebagai kasus pidana. Nah, kasus pidana itu ada 4 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, apakah ada paksaan? Yang kedua, apakah ada kekerasan? Yang ketiga, apakah ada over eksploitasi? Yang keempat, apakah ada penelantaran gitu ya. Penelantaran itu ketika mungkin si korban mengalami sakit dan saksi ini mengetahui, tapi lalu karena dalam kondisi hubungan mereka yang tidak legal tadi itu, sehingga saksi merasa kebingungan, ketakutan, dan berharap bisa memanipulasi cerita ini agar namanya masih bersih. Karena saksi adalah seorang aparat. Nah, kondisi-kondisi ini disebut dengan kelalaian yang membuat kasus ini menjadi kasus pidana. Beberapa waktu kemarin pihak kepolisian juga sempat menyatakan bahwa penyebab sementara ini masih sementara karena kita masih menunggu hasil lapor. Penyebab sementara adalah karena si korban ini meninggal karena aktivitas berlebihan. Pandangan Anda bagaimana? Aktivitas berlebihan di dalam kamar itu sebetulnya apa? Ini kan yang harus kita ketahui. Apakah di kamar itu kita temukan alat-alat olahraga gitu ya? Misalnya ada treadmill atau hal yang lain, atau aktivitas apa?
bahwa kita sama-sama mengetahui ketika mereka berada dalam suatu kamar terus ditemukan dalam kondisi tidak menggunakan baju, aktivitas berlebihan seperti apa, dalam kondisi mungkin yang saksi mengetahui korban ini memiliki penyakit tertentu dengan aktivitas yang mungkin di luar kapasitasnya membuat dia ada pecah pembuluh darah. Tapi bagaimanapun juga kita juga perlu mengetahui pecah pembuluh darah itu karena apa? Hanya ada darah atau ada cairan lain gitu. Ini kan yang sampai sekarang belum terkonfirmasi gitu ya. Kalau ada aktivitas yang lain berarti kan mungkin ada cairan-cairan yang lain yang mungkin ada di dalam tubuh korban. Kepolisian kan juga melakukan olah TKP lanjutan. Kalau olah TKP ini sampai dilakukan sebanyak 2 kali, ini indikasinya kemana Mbak Hanifah? Berarti ada kemungkinan yang pertama itu tidak bisa menjawab keseluruhan dari kronologi yang diharapkan oleh pihak kepolisian secara gamblang. Sehingga perlu pembuktian secara ilmiah. Karena yang diturunkan adalah olah TKP dan lab 4. Ketika lab 4 turun berarti ada kondisi-kondisi yang seharusnya diketahui. Apakah ada perpindahan korban, posisi korban, apakah ada yang dihilangkan, ataukah ada kondisi-kondisi tertentu yang dimanipulasi. Ini yang harus diketahui. Nah, kalau saksi kan sekarang sudah diamankan. Jadi kalau sudah diamankan berarti tinggal mengetahui apakah dia konsisten atau inkonsistensi dalam memberikan kronologi dan dari apa yang sudah terjadi dengan korban yang meninggal dunia. Kita kan masih menunggu ya hasil otopsi dan juga hasil forensik yang memang masih diperlukan begitu. Sejauh berapa lama hasil-hasil seperti ini harusnya bisa mengerucut untuk kasus-kasus yang sebenarnya ini bukan baru 1 kali ya Mbak Hanifah terjadi di Indonesia? Kalau seberapa lamanya itu kita serahkan kepada pihak yang memegang kasus ini ya, tapi bahwa sebetulnya mereka sudah sangat mengetahui karena mereka yang menemukan. Masalahnya adalah ketika yang menemukan ini dan yang menjadi saksi kunci ini adalah pihak kepolisian, masyarakat menjadi menyorot hal ini semua karena ada yang mengkhawatirkan apakah ada manipulasi tertentu atau karena mereka adalah aparat, mereka tahu bagaimana menyembunyikan alat bukti gitu. Ini yang diharapkan masyarakat bahwa segalanya harus disampaikan secara terbuka sehingga moral judgment dan legal judgment tadi itu menjadi benar-benar jelas ini pelakunya siapa, apakah mereka hanya mendapatkan sanksi etik atau pelakunya atau saksinya menjadi dinyatakan sebagai pelaku yang sebenarnya. Oke. Tadi Mbak Hanifah juga sempat menyinggung ya harus memisahkan antara moral dan juga legal judgment gitu. Ini bagaimana Mbak Hanifah, arahnya seperti apa? Kan kalau kita lihat saksi menyatakan bahwa dia hanya simpati gitu ya. Tapi simpati ini berlangsung selama 5 tahun. Dalam beberapa kajian, mungkin kajian kriminologi sosial atau psikologi, tidak ada simpati itu yang sampai berlangsung selama 5 tahun. Bertahun-tahun. Ketika sampai 5 tahun atau bertahun-tahun, berarti ini kan menimbulkan konflik tersendiri. Bisa jadi ini konflik laten gitu ya. Yang kedua mungkin ada kecemburuan karena pihak yang satu sudah memiliki pasangan. Atau ada motif-motif ekonomi yang mungkin tidak terselesaikan gitu ya, walaupun keduanya adalah orang-orang yang punya kedudukan. Nah, konflik-konflik dalam hubungan yang red flag ini bisa menjadi akar permasalahan dari terjadinya kasus ini. Kalau memang ini terjadi sesuatu di luar medis, begitu Mbak. Dengan kasus utamanya adalah meninggalnya dosen Untak ini, tetapi kita lihat bahwa AKBPB ini juga dipersiapkan untuk menghadapi sidang kode etik Polri. Tapi sidang ini dilakukan karena pelanggaran etik tinggal bersama dengan wanita atau korban tanpa pernikahan sah. Tapi saat ini posisi kasus belum ada titik terang gitu Mbak Hanifah. Anda melihatnya? Oke, baik. Mungkin yang untuk saat ini pihak kepolisian menyelesaikan satu persatu. Saya nggak tahu secara urutannya seperti apa ya. Tapi karena bagian pidananya sampai sekarang kita juga belum tahu apakah ini ada unsur pidana atau enggak karena sedang dalam penyidikan. Mungkin dalam hal yang pertama tadi itu diselesaikan. Tapi bagaimanapun juga karena ini ada korban berarti tidak bisa hanya diselesaikan secara moral saja, tetapi secara pidananya tetap harus diketahui. Jadi biar penyelesaiannya juga tuntas dan masyarakat kembali lagi kepercayaan terhadap aparat. Mbak Hanifah, dengan data yang sudah ada saat ini, fakta-fakta olah TKP yang dilakukan sampai 2 kali ini Mbak Hanifah,
ini kasus seperti ini arahnya lebih dekat kemana Mbak? Kasus medis, kelalaian, atau sebenarnya ada indikasi ruang dugaan pidana? Kasus medis sangat mungkin, tapi kasus pidana juga sangat mungkin gitu ya. Tapi kita kembali lagi tergantung bagaimana pihak kepolisian dan pihak forensik itu mengetahui atau membongkar kasus ini. Karena bagaimanapun juga, karena saksinya hanya satu dan kemungkinan dimanipulasi, kita menjadi agak kesulitan. Tapi itu kan secara lisan ya. Tapi kalau secara forensik kan jadi ketahuan apakah ada bekas pukulan gitu ya, apakah ada bekas pemberontakan gitu ya. Karena kan di situ kan pasti ketahuan bagian mana yang lebam misalnya gitu. Iya. Jadi ketika pihak forensik bisa mengetahui hal ini, berarti medis saja itu menjadi batal gitu, menjadi gugur karena ditemukan beberapa hal yang mungkin ada konflik sebelum kejadian. Karena ketika ada pihak yang meninggal, yang paling harus kita ketahui adalah dengan siapa dia terakhir melakukan, dengan siapa dia terakhir bertemu, ada motif apa dalam relasi itu. Digital forensik juga Ya, didalami apakah ada konflik di dalam hubungan itu. Nah ini yang perlu kita ketahui. Nah untuk saat ini mungkin sidang etiknya yang diselesaikan hanya bagian-bagian yang sudah jelas, yaitu secara moral. Tapi secara pidana kita tunggu saja hasil dari forensik, apakah ada luka-luka yang menunjukkan ada perlawanan. Oke, indikator kunci dari hasil forensik itu yang bisa kita ambil sebagai titik terang dari kasus ini apa saja, Mbak? Sebetulnya dari forensik medis ada juga forensik sosial. Oke. Kan beberapa keterangan menyampaikan bahwa ada beberapa teman yang mengetahui bahwa korban ini memang ada hubungan khusus dengan saksi gitu ya. Ini kan bisa mengindikasi ada hubungan terlarang. Ini juga bisa memberatkan atau memberikan penambahan kepada keterangan-keterangan sehingga ada kemungkinan-kemungkinan yang akan diketahui ditambah dengan forensik digital. Ketika forensik digital itu bisa dibuka, artinya kan kita tahu apakah ada konflik-konflik yang terjadi di dalam digital itu yang bisa kita ungkapkan. Sehingga kalau kita ketahui itu, baru kita paham sebetulnya masalah ini apakah benar-benar masalah medis atau memang relasi toksik yang sedang dijalankan antara korban dengan saksi utama. Oke, baik Mbak Hanifah, kriminolog, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga untuk penjelasannya yang sangat jelas begitu ya Mbak, terima kasih.